Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patria Pelizai. Saya mahasiswa Untrak 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen semester 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia 2 dengan tema Manajemen Kinerja dan Penilaian. Dalam hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Haji Sunarto SE MSI. Baik, langsung saja mari kita masuk pada pokok pembahasan. Manajemen kinerja dapat didefinisikan sebagai proses mengintegrasikan penetapan tujuan, evaluasi kinerja, dan pengembangan ke dalam satu sistem untuk memastikan bahwa kinerja karyawan mendukung tujuan strategi perusahaan. Manajemen kinerja adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai secara konsisten dan efisien. Manajemen kinerja dapat fokus pada kinerja organisasi, departemen, karyawan, proses menghasilkan suatu produk atau jasa, dan banyak aspek lainnya. Menurut definisinya, manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu dan berperan dalam mendukung keberhasilan organisasi melalui pengembangan kinerja sumber daya manusia. Dalam konteks manajemen kinerja, kompetensi individu sumber daya manusia dan kontribusinya sebagai anggota tim dikembangkan melalui proses yang lebih menitik beratkan pada kesatuan antara atasan, bawahan daripada mengarahkan. Nah, untuk menjamin kegiatan tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu adanya upaya manajemen dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, di sisi lain, manfaat dari manajemen kinerja ini itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama manfaat untuk atasan, terus yang kedua manfaat untuk bawahan atau karyawan, dan yang ketiga manfaat untuk organisasi. Mari kita membahas manfaatnya satu persatu. Yang pertama, manfaat bagi atasan. Manajemen kinerja dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah, karena pegawai mempunyai kepemahaman yang jelas tentang tugas apa yang harus diselesaikan dan apa yang ingin diselesaikan, serta cara mengantisipasi permasalahan yang selalu memberikan arahan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua, manfaat bagi bawahan atau karyawan. Pengelolaan kinerja yang efektif menciptakan peluang untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dengan atasan mengenai perkembangan kinerja. Dari sini akan menghasilkan umpan balik sehingga karyawan dapat memaksimalkan kerjanya dan meningkatkan keterampilan kinerjanya dan meningkatkan keterampilan pekerjaannya. Nah, yang ketiga, bagi organisasi, dengan adanya manajemen kinerja akan semakin jelas keterkaitan antara tujuan organisasi dengan tujuan pekerjaan setiap pegawai, sehingga pegawai dapat fokus pada pekerjaannya dan prestasi kerjanya meningkat. Nah, di dalam manajemen kinerja juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan implementasi. Perencanaan implementasi adalah proses penyusunan rencana implementasi yang menguraikan tujuan dan program yang dituangkan dalam rencana strategis. Rencana implementasi ini kemudian dilaksanakan oleh lembaga melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kerja yang relevan pada tingkat target dan kegiatan. Rencana pelaksanaan ini disusun sejalan dengan proses perencanaan anggaran dan menjadi komitmen instansi untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun tersebut. Tahapan yang kedua, tujuan ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan benar dan tercapai hasil yang diinginkan. Secara individu, penting bagi karyawan untuk berkomitmen dalam melaksanakan rencana yang telah disusun. Seorang manajer atau pemimpin mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan praktis kepada karyawan dengan memberikan dukungan yang diperlukan, memberikan pelatihan dan pengembangan, serta menyelaraskan tujuan dan prioritas dalam menghadapi masalah. Pada akhirnya, tanggung jawab untuk mencapai kinerja yang diharapkan berada di tangan setiap orang atas kinerjanya sendiri. Tahapan yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan merupakan langkah penting dalam proses manajemen kinerja.
Pada tahapan ini dilakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan, dan hasil evaluasi tersebut dijadikan umpan balik. Tujuan kinerja seringkali dilakukan secara objektif dan dengan partisipasi banyak pemangku kepentingan. Dari hasil penilaian tersebut dapat dilakukan evaluasi kinerja untuk mengukur sejauh mana seseorang atau suatu kelompok telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian ini dapat digunakan untuk memberikan penghargaan, pengakuan, atau pelatihan tambahan kepada karyawan. Selain itu, tujuan kinerja juga dapat menjadi dasar untuk memiliki proses manajemen kinerja. Terakhir, tahapan yang keempat, penghargaan dan hukuman. Dalam organisasi yang efektif, penghargaan digunakan untuk benar. Penghargaan pegawai berarti pengakuan oleh individu dan anggota suatu kelompok. Penghargaan dalam hukuman diberikan setelah melihat hasil kinerja, maka reward dan punishment dapat dijadikan insentif untuk meningkatkan kinerja. Nah, sekarang kita masuk pada materi kedua, adalah penilaian kerja. Penilaian kerja pada dasarnya setiap organisasi telah menetapkan bahwa perencanaan kinerja dan penciptaan keberhasilan organisasi sangat erat kaitannya dengan kinerja individu pegawainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi di tempat kerja merupakan hasil kerjasama antara pegawai yang bersangkutan dengan organisasi tempat bekerja. Mengidentifikasi tujuan utama proses penilaian kinerja sebagai berikut: untuk membantu karyawan lebih mengenali diri mereka sendiri, mengidentifikasi area di mana kinerja mereka dapat ditingkatkan, dan berpartisipasi dalam perancangan rencana peningkatan kinerja. Secara keseluruhan, tujuan umum dari penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang membangun dan harapan bahwa ini akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas organisasi atau kinerjanya. Tujuan penilaian kinerja. Setiap tindakan yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk dalam konteks penilaian kinerja. Ini juga berlaku untuk berbagai tujuan yang dijelaskan oleh para ahli. Penilaian kinerja dalam perusahaan dapat disebabkan oleh dua alasan utama, yaitu manajer membutuhkan penilaian objektif terhadap kinerja karyawan di masa lalu untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia di masa mendatang. Yang kedua, manajer memerlukan alat yang dapat mendukung karyawan dalam meningkatkan kinerjanya, merencanakan tugas-tugas kerja, mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk kemajuan karir, serta memperkuat kualitas hubungan antara manajer tersebut dan karyawan. Beberapa sumber penilaian kinerja. Adapun beberapa sumber dari penilaian kinerja dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, penilaian atas diri sendiri. Penilaian diri adalah proses di mana individu mengevaluasi kinerja mereka sendiri dengan menggunakan pendekatan terstruktur sebagai alasan untuk berdiskusi dengan manajer mereka dalam pertemuan evaluasi. Yang kedua, penilaian oleh bawahan. Penilaian oleh bawahan memberikan kesempatan bagi bawahan untuk menilai atau memberikan komentar tentang aspek tertentu dari kinerja manajer mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran manajer terhadap masalah yang terkait dengan kinerja mereka dari perspektif bawahan mereka. Yang ketiga, penilaian oleh rekan sejawat. Penilaian oleh rekan sejawat atau peer assessment adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh anggota tim atau kolega yang bekerja dalam jaringan kerja yang sama. Praktik yang dilakukan oleh individu untuk memberikan penilaian terhadap kerja atau anggota jaringan kerja lainnya. Yang keempat, penilaian oleh multi assessment. Mendapatkan sudut pandang berbeda dalam evaluasi kinerja, terutama dari para manajer, telah menarik perhatian yang lebih besar terhadap penggunaan berbagai sumber nilai yang dapat menambah nilai dalam penilaian tradisional manajer atau bawahan.
ini melibatkan penggunaan penilaian dari atas dan oleh rekan sejawat, selain dari penilaian oleh manajer. Secara teoritis, banyak yang bisa dikatakan tentang pendekatan ini, tetapi dalam praktiknya, sistem ini dapat menghadapi beberapa kendala. Ini karena terlalu banyak sumber penilai yang digunakan sebagai kerentenannya terhadap kekurangan yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kelemahan dari proses penilaian dari atas maupun rekan sejawat. Akibatnya, minat terhadap penilaian multiplier ini terlihat kurang signifikan. Nah, yang terakhir, umpan balik dan konseling. Dalam penilaian kinerja, ditekankan bahwa proses manajemen kinerja jauh lebih krusial dibandingkan dengan elemen fisik dari sebuah sistem manajemen kinerja, seperti prosedur, dokumen, dan formulir yang seringkali dianggap sebagai inti dari manajemen kinerja. Proses manajemen kinerja berkaitan dengan langkah seperti mendapatkan dan sepakat atau tujuan kinerja, merencanakan kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja, serta memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Untuk menjalankan proses ini dengan sukses, diperlukan penggunaan keterampilan khusus oleh para manajer. Beberapa keterampilan seperti menetapkan tujuan telah dibahas sebelumnya. Namun, penting untuk memberikan perhatian yang sesuai kepada keterampilan dan memberikan konsep dan melakukan pelatihan atau perencanaan yang semuanya memiliki peran penting dalam mengevaluasi dan mengembangkan kinerja. Bagian ini bertujuan untuk memberikan perhatian yang seharusnya diberikan kepada aspek-aspek tertentu. Nah, kesimpulannya, manajemen kinerja dan penilaian kinerja merupakan dua komponen kunci dalam memastikan efektivitas organisasi. Manajemen kinerja adalah proses untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola kinerja individu atau tim agar dapat mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, pemantauan berkala, dan umpan balik yang membangun. Penilaian kerja adalah bagian dari manajemen kinerja yang berfokus pada pengukuran pencapaian tujuan dan evaluasi hasil kerja. Penilaian ini membantu menentukan keputusan terkait promosi, pelatihan, atau penghargaan. Keduanya penting untuk meningkatkan produktivitas, memotivasi karyawan, dan memastikan pencapaian sasaran organisasi. Sistem manajemen dan penilaian kerja yang efektif membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan produktif, serta mendorong pengembangan karir